A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam yang ditunggu pun tiba. Tengah malam Mbah Broto melakukan ritual persembahan untuk menukarkan suaraku dengan kambing jantan yang diminta cincin itu. Lampu dimatikan, hanya ada satu lilin sebagai pencahayaan. Udara malam ini sangat dingin. Aku sampai menggigil. Kami duduk melingkar menghadap lilin. Di hadapan kami ada bunga 7 rupa, sebilah keris dan juga dupa. Mbah Broto yang memimpin ritual. Berpegangan tanganlah dan jangan ada yang melepaskan. Apapun yang akan kalian lihat nanti, kalian harus tetap diam. Jangan bersuara ataupun pergi. Ingat baik-baik pesanku ini, tegas Mbah Broto. Baik Mbah, ucap Bapak, Ibu dan Aska serempak. Sedangkan aku hanya menganggukkan kepala. Kami berempat berpegangan tangan, sementara Mbah Broto berada di depan kami. Pria itu menempelkan keris ke keningnya. Mulut dukun itu komat kamit. Tak lama kemudian angin bertiup sangat kencang. Lilin padam. Keadaan menjadi gelap gulita. Pintu ruang tamu terbuka sendiri. Bersamaan dengan itu tercium bau wangi bercampur busuk. Di tengah kegelapan ketiga sosok yang menggangguku muncul. Tubuh Aska bergetar hebat melihat mereka. Aku pun begitu. Keringat sebiji jagung keluar dari dahiku. Sosok bertubuh besar menggeram keras, membuat kami merinding. Sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menjulur-julurkan lidahnya. Lidahnya yang panjang menyentuh tangan kami, hingga tangan kami basah terkena air liurnya. Aku bergidik dibuatnya. Gangguan yang ketiga oleh sosok pocong. Ia terbang melayang-layang di antara kami. Banyak belatung berjatuhan dari mulutnya. Tiba-tiba pocong itu berada tepat di depan wajah kami secara bergantian. Wah! Aska berteriak. Ia melepaskan pegangan. Anak laki-lakimu telah mengacaukan semuanya, Dul. Tangan Mbah Broto terkepal. Wajahnya memerah. Sekarang dia malah pergi, Mbah. Bagaimana ini? Ibu terlihat panik. Mbah Broto berdiri. Ayo kita cari putramu itu, Dul. Baik, Mbah. Bapak berdiri, pergi bersama Mbah Broto mencari Aska. Tinggallah aku dan ibu di rumah sendirian. Suara-suara orang tertawa tanpa wujud membuat aku dan ibu saling merapatkan tubuh. Angin berhembus sangat kencang membuat lilin meliuk-liuk diterpa angin. Gorden jendela berkibar-kibar terkena angin. Terlihat menyeramkan di kegelapan ini. Pintu terbanting berkali-kali membuat aku dan ibu terkejut. Ibu takut, nah. Tubuh ibu bergetar. Aku melepaskan tangan ibu yang memegangiku erat. Mau kemana, nah? Tanya ibu melihatku berdiri. Aku menunjuk ke belakang.
Gelap nah, di sini saja. Ibu menarik tanganku lagi. Aku menggeleng. Aku memegang perutku, memberi isyarat kepada ibu. Kamu lapar. Aku menggeleng lagi. Kamu ingin ke toilet. Aku mengangguk. Apa tidak bisa ditunda nanti saja, nah? Aku menggeleng. Perutku terasa sangat melilit. Aku berjalan meraba-raba dinding, mencari saklar lampu. Aku menghidupkan lampu. Sayangnya mati lampu. Aku mengambil lilin lain yang berada di atas nakas. Kuhidupkan lilin itu dan melangkah ke belakang. Tunggu nah, ibu ikut. Takut sendirian di sini. Ibu menghentikan langkahku. Aku menoleh kepada ibu lalu mengangguk. Kami berjalan beriringan. Toilet tidak jauh tapi terasa sangat jauh. Jalan menuju toilet terlihat sangat menakutkan. Akhirnya sampai juga di toilet. Aku memberikan lilin kepada ibu karena ibuku sangat penakut, dan daripada ia teriak-teriak. Gelap Lona, ibu temani ya, pinta ibu. Aku menggeleng. Aku mau buang hajat dan ibu di dalam. Bisa-bisa tidak keluar isi perutku. Bisa-bisa tidak keluar isi perutku. Lagi pula tidak nyaman hanya buang hajat harus ditemani segala. Cepat nah, jangan lama-lama, timpal ibu. Aku mengangguk, lalu masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Kulepaskan celanaku lalu berjongkok menuntaskan hajatku. Terdengar suara orang berdehem dari belakang toilet. Tak terlalu aku ambil pusing. Mungkin bapak atau Mbah Broto. Terdengar lagi suara orang berdehem. Bab. Belum selesai aku bicara, suara itu berubah menjadi erangan. Suara siapa itu ya? Erangan itu semakin keras, membuatku menjadi tidak nyaman. Cepat-cepat aku menyelesaikan hajatku. Ketika aku akan keluar, suara erangan itu menghilang. Karena penasaran, aku mengintip melalui lubang yang ada di dalam toilet. Aku membekap mulutku. Sosok bertubuh besar dengan bulu lebat di tubuhnya berdiri menghadap dinding toilet. Dia menatapku nyalang. Tubuhku mundur hingga terbentur dinding. Tanganku gemetar membuka kunci kamar mandi. Setelah aku di luar, keadaan gelap gulita. Tidak kudapati ibu di sana. Di mana ibu? Aku berjalan meraba-raba. Ingin berteriak namun tidak bisa mengeluarkan suara. Aku sedikit kesal karena ibu meninggalkanku sendiri. Terpaksa aku berjalan dalam kegelapan sampai menabrak apa saja yang ada di depanku. Terdengar suara tawa. Siapa yang tertawa? Apa mungkin ibu? Ah, tidak mungkin. Itu bukan suara tawa ibu. Lalu siapa? Tengkuku meremang. Bulu-bulu halus di tanganku berdiri, seperti ada yang meniup-niup leherku. Siapa itu? Apa maumu? Aku tidak bisa bicara untuk saat ini, tapi aku yakin mereka bisa mendengarkan suara hatiku. Lagi-lagi suara tawa yang terdengar. Aku mengambil apa saja yang ada di dekatku dan melemparnya. Pergi. Suara itu terdengar jauh. Aku teringat ucapan Mbah Broto. Jika suara makhluk halus terdengar dekat,
itu berarti dia jauh. Sedangkan jika suara itu jauh berarti dia dekat. Bulu kuduku semakin meremang. Leherku terasa panas. Ketika aku memegangi leherku, aku merasakan tangan panjang dan kurus mencengkram leherku. Aku kesulitan bernapas. Dengan sekuat tenaga aku melawan dan mencoba melepaskan cengkraman itu. Namun bukannya lepas. Tangan itu malah semakin kuat mencengkram leherku. Aku meronta-ronta, namun tidak juga bisa terlepas. Dalam keadaan sulit itu, aku membaca doa dalam hati. Akhirnya tangan panjang dan keriput itu melepaskan cengkramannya. Alhamdulillah, aku kembali berjalan. Kembali aku melempar benda-benda yang ada di sekitarku untuk menarik perhatian ibu. Sampai aku berada di ruang tamu, tetap tidak ada ibu. Sebenarnya ada di mana ibu? Gelisah dan cemas menghinggapiku. Haruskah aku mencari ibu atau menunggunya di sini? Ah! Terdengar suara teriakan ibu dari samping rumah. Gegas aku berlari ke samping rumah yang gelap. Di sana ibu berteriak histeris. Aku mengguncang tubuh ibu. Asnah, dari mana saja kamu, Nduk? Ibu takut. Harusnya aku yang bertanya ibu kemana. Aku menggandeng lengan ibu dan mengajaknya masuk ke dalam. Aku dudukkan ibu ke kursi. Aku mengambil air minum dan memberikannya kepada ibu. Setelah meminum air, ibu terlihat lebih tenang. Pasti ini semua ulah Mbok Karsiam. Gara-gara kamu mengetahui penglaris celana dalam yang digunakannya. Awas kamu Mbok Karsiam. Tangan ibu terkepal. Geram dengan Mbok Karsiam. Singkat cerita, Pak, jaga Asna dan Aska, ucap ibu. Ibu mau kemana sepagi ini? Tanya bapak. Ibu mau ke rumah Mbok Karsiam. Mau buat perhitungan dengannya, timpal ibu. Aku menarik ibu yang sudah bersiap melangkah pergi. Jangan hentikan ibu, nah. Ibu melepaskan pegangan tanganku. Aku menggeleng, melarang ibu pergi. Bapak juga yakin Mbok Karsiam yang melakukan semua ini. Tapi kita nggak ada bukti untuk menuduh Mbok Karsiam, Bu. Tugas bapak. Aska ditemukan bapak dan Mbah Broto di kebun Mbok Karsiam. Dia meraung-raung seperti orang kesurupan. Aska tertidur setelah diberi campi-campi oleh Mbah Broto. Pokoknya ibu mau buat perhitungan sama Mbok Karsiam, Pak. Wanita itu sudah menyakiti Asna dan membuat Aska kesurupan. Ibu semakin meradang. Ibu gak boleh kesana sendirian. Biar bapak temani, timpal bapak. Ya sudah, ayo Pak. Setelah sampai di kediaman Mbok Karsiam. Mbok Karsiam, Mbok Karsiam. Keluar dari dalam rumah, wanita tua itu diikuti anak sulungnya. Ada apa? Pagi-pagi sekali kalian datang ke rumahku, bentak Mbok Karsiam. Kamu kan, Mbok, yang membuat Asna hampir celaka dan tidak bisa bicara, teriak ibu. Heh, Sulis, jaga mulutmu itu. Jangan sembarangan menuduh. Wajah Mbok Karsiam memerah. Teriakan ibu membuat tetangga-tetangga berdatangan.
Ada apa ini Bu Sulis, Mbok Karsiem? Tanya Bu Ijah, tetangga sebelah rumah Mbok Karsiem. Apa tidak bisa dibicarakan baik-baik jika kalian berdua ada masalah? Apalagi ini masih pagi banget, timpal Pak Kusnan. Bu Lastri tuh Pak, datang-datang teriak-teriak, sungut Murni. Aku tidak akan teriak-teriak kalau penjual soto celana dalam ini tidak memulai duluan. Ibu menunjuk Mbok Karsiem. Soto celana dalam. Orang-orang yang ada di sana terkejut mendengar perkataan ibu. Iya, perempuan tua ini menggunakan celana dalam sebagai penglaris, jelas ibu. Bu Lastri, jangan sembarangan menuduh, pekik Murni. Aku tidak sembarangan menuduh ibumu Murni. Asna sendiri yang mengetahui ada celana dalam di kuah soto Mbok Karsiem. Dan karena Asna mengetahuinya, wanita tua ini mengirimkan peliharaannya untuk mencelakai Asna. Asna hampir mati kehilangan darah. Ia juga tidak bisa bicara sekarang, ucap ibu panjang lebar. Orang-orang mulai berkasak-kusuk mengenai penglaris celana dalam Mbok Karsiem. Apa mungkin ya? Bisa jadi itu. Lihat saja setiap Mbok Karsiem jualan soto selalu ramai pembeli. Gak pernah sepi. Ih, cici aku. Mana aku sering banget membeli sotonya Mbok Karsiem. Suara-suara sumbang mengenai penglaris celana dalam yang dikatakan Bu Lastri membuat Mbok Karsiem meradang. Wajahnya memerah dan tangannya terkepal. Awas kau Lastri, sudut pandang Mbok Karsiem. Aku bisa melaporkanmu ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik Lastri. Silakan saja lapor ke polisi. Aku tidak takut. Lastri menantangku balik. Kita buktikan saja apa benar yang dituduhkan Bu Lastri, tugas Pak Kusnan. Silakan kalian buktikan saja sendiri. Apa benar apa yang dikatakan Lastri? Baiklah Mbok, saya izin mengecek kuah soto yang Mbok buat. Tugas Bu Rodiah. Silahkan, monggo. Ku berikan jalan kepada Bu Rodiah untuk memeriksanya. Lihat saja, rahasiamu akan terbongkar Mbok, tunjuk Lastri. Aku tersenyum sinis ucapan Lastri. Tidak akan aku lepaskan kamu Tri. Beberapa saat kemudian, Bu Rodiah keluar dari dalam kamar. Tidak ada celana dalam di kuah sotonya, ucap Bu Rodiah. Kalian dengar ucapan Bu Rodiah? Tidak ada celana dalam di kuah sotoku, ucapku lantang. Benar, Bu Rodiah, tanya orang-orang. Iya, tidak ada celana dalam di kuah sotonya, jelas Bu Rodiah. Jelas tidak ada celana dalam di sana. Bu Lastri, kita semua ini bertetangga, harus hidup rukun. Jangan suka memfitnah tetangga sendiri. Orang-orang itu mulai memojokkan Lastri. Iya Bu,
Gak baik itu. Membuat hubungan bertetangga jadi renggang. Minta maaf sama Mbok Karsiem, Bu Lastri. Iya, kasihan Mbok Karsiem. Gara-gara ucapanmu itu, Bu Lastri, kita semua jadi berprasangka buruk kepada Mbok Karsiem. Rasakan kamu, Lastri. Mereka semua membelaku. Aku tidak sudi meminta maaf kepada wanita tua ini. Lastri menunjukku. Yang namanya orang salah harus minta maaf, Bu Lastri. Timpal Bu Arti. Aku tidak salah. Aku yakin apa yang dilihat Asna benar adanya. Lastri masih saja ngotot. Sudahlah Bu, lebih baik kita pulang saja. Abdul mengajak Lastri pulang. Aku mengikuti kepergian mereka dengan mataku. Tunggu pembalasanku, Lastri. Akan kubuat kau menyesal karena telah berani-beraninya membuka rahasiaku. Yang sabar ya, Mbok. Bu Lastri mungkin iri melihat kesuksesan Mbok Karsiem. Makanya dia memfitnah Mbok Karsiem. Jualannya Bu Lastri sama Mbok Karsiem kan beda. Tapi bisa-bisanya ia merasa tersaingi. Aku tersenyum senang. Mereka semua mulai berpikiran buruk tentang Lastri. Sebelum aku membalasnya, dia sudah mendapat sanksi sosial terlebih dulu. Tetap semangat, Mbok. Jangan dengarkan omongan tidak enak dari orang-orang yang ingin menjatuhkanmu, Mbok. Iya, terima kasih. Jawabku pelan. Aku berhasil menarik simpati orang-orang ini. Kami pulang dulu, Mbok. Orang-orang satu persatu meninggalkan rumahku. Mbok, mereka sudah pergi. Murni menghampiriku. Sudah. Aku tadi takut banget, Mbok. Waktu Bu Rodia mengaduk-ngaduk kuah soto, ucap Murni. Apa yang kamu takutkan? Aku menaikkan kedua alisku. Kalau celana dalam untuk penglaris ketahuan ada di kuah soto sama Bu Rodia, bisa-bisa gak ada yang mau lagi beli soto di tempat kita, Mbok. Tapi kok gak ada celana dalamnya di kuah sotonya, Mbok? Murni mengerutkan kening. Karena ibumu ini pintar, Nduk. Ibu memang hebat, bisa membalikkan keadaan. Awalnya ibu yang tertuduh, tapi malah berbalik Bu Lastri yang dituduh memfitnah ibu. Murni terkekeh. Tentu saja. Siapa dulu ibumu ini? Kutepuk-tepuk dadaku penuh rasa bangga. Tapi aku masih kesal sama Bu Lastri yang sudah mempermalukanmu, Mbok. Murni mendengkus kesal. Jangan khawatir. Aku tidak akan tinggal diam. Aku sudah punya rencana untuk membalas Lastri. Baguslah, Mbok. Aku tidak ingin kita ditindas seperti dulu lagi. Rahang Murni mengeras. Tangannya terkepal erat. Aku mengusap kepala Murni lembut. Dulu kami diejek dan direndahkan gara-gara aku hanya penjual jamu gendong yang miskin. Kerap kali orang-orang mengejekku karena sering berhutang. Sebenarnya aku malu, tapi mau bagaimana lagi? Tuntutan perut membuatku harus berhutang. Lagi pula suamiku yang tidak berguna itu tidak bisa memberiku dan anak-anakku nafkah yang cukup. Bagaimana bisa cukup? Ia hanya buruh yang tidak tetap penghasilannya.
di tempat lain. "Papa kenapa diam saja tadi di sana?" sungut Lastri kesal. "Kita tidak punya bukti untuk menuduh Mbok Karsiam. Waktu dicek ke dalam kuah sotonya juga tidak ada kan celana dalamnya. Apa Bapak percaya begitu saja kepada Mbok Karsiam?" "Bapak tidak percaya, Bu. Bapak yakin Mbok Karsiam telah melakukan sesuatu. Dia bukan wanita tua biasa. Dia sangat cerdas," timbal Abdul. Di rumah kedua suami istri itu disambut rentetan pertanyaan putra bungsu mereka dan juga tatapan cemas Asna. "Bapak dan Ibu dari mana? Apa yang kalian lakukan?" tanya Aska. "Bapak dan Ibu dari rumah Mbok Karsiam," jawab Abdul. "Untuk apa ke sana, Pak?" tanya Aska lagi. "Ibumu pergi untuk melabrak Mbok Karsiam," jelas Abdul. "Ya ampun, Bu. Bagaimana kalau Mbok Karsiam sakit hati karena Ibu labrak dan ia mencelakai keluarga kita?" tukas Aska. "Gara-gara Mbok Karsiam, mbakmu ini hampir mati. Kamu juga menghilang dan waktu ditemukan kamu kerasukan," timpal Lastri. "Apa Ibu berhasil membuat Mbok Karsiam mengaku?" tanya Aska. "Sayangnya dia malah memutarbalikkan keadaan. Dia membuat orang-orang menganggap Ibu telah memfitnahnya," sungut Lastri. "Kamu yakin, Nah, jika di dalam kuah sotonya Mbok Karsiam ada celana dalamnya?" Asna mengangguk mantap. "Sudahlah, malas membicarakan Mbok Karsiam lagi. Ibu mau buat kue basah pesanan Bu Nur saja." Lastri berjalan ke dapur. Ia kembali melakukan rutinitasnya membuat kue. Keahliannya membuat berbagai jenis kue, membuat banyak orang memesan kue buatan Lastri. Selain enak, harganya juga tergolong murah, sebab Lastri tidak mengambil untung terlalu besar. Lastri sibuk berkutat dengan terigu dan kawan-kawannya, sampai ia tidak menyadari ada cairan yang menetes-netes ke dalam adonan kue miliknya. "Apa ini?" Lastri mengerutkan kening setelah ia melihat adonan kuenya berubah warna menjadi merah. Ia terkejut melihat cairan menetes-netes ke dalam adonan kuenya. Ia terbelalak setelah melihat ke atas. Rupanya itu adalah darah yang keluar dari mulut pocong yang melayang tepat di atas kepalanya. "Ah!" Lastri berteriak. Ia lalu berlari meninggalkan dapur. "Bapak, Asna, Aska!" Lastri memanggil suami dan anaknya. Tidak ada jawaban. Lastri mencari keberadaan mereka namun tidak didapati siapapun di dalam rumah. Rumah menjadi sangat sepi. Angin dingin menerpa kulit perempuan berdaster itu. Hari sudah agak siang, tapi entah kenapa udara menjadi sangat dingin. Lastri enggan pergi ke dapur. Lebih baik ia keluar mencari keberadaan suami dan anaknya. Lastri berjalan ke lorong di mana terdapat pintu keluar yang terletak di samping rumah. Entah kenapa bulu kuduknya meremang. Ia merasa diawasi banyak pasang mata. Lorong itu menjadi menyeramkan. Sebelum Lastri keluar rumah, tiba-tiba Lastri dikepung banyak sosok pocong dengan wajah hangus dan berbau busuk. Keringat sebiji jagung membasahi dahi Lastri. Tubuhnya gemetar hebat. Ia juga merasa mual mencium bau busuk dari pocong-pocong itu.
Lastri berusaha membaca doa, namun tak satu pun doa yang ia ingat. Hilang semua dari ingatannya. Lastri ingin berlari namun tubuhnya seraya ditancapkan ke dalam tanah. Ia melihat pocong-pocong itu mengeluarkan suara tidak jelas. Lastri merasa ada yang menyentuh bahunya. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.